Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kedua kalinya tak lupa kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Majemuk, Ibu Nani Husnaini MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Khaira Ummatin, dan materi yang kedua akan dibacakan oleh Mulyaningsih, dan materi yang ketiga akan dibacakan oleh Rizkia Rahmatillah, dan materi yang terakhir keempat akan dibacakan oleh Nurul Asmawati. Baiklah, saya Khaira Ummatin dengan nomor induk mahasiswa 2001100036 akan membacakan materi pertama, yaitu kecerdasan interpersonal. Pengertian kecerdasan. Menurut Herbert, kecerdasan merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Sedangkan menurut M. Ali Subsabri, kecerdasan merupakan suatu kemampuan untuk individu yang menunjukkan kualitas kecepatan, ketepatan, dan keberhasilan dalam bertindak atau memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memecahkan suatu masalah. B. Pengertian kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan salah satu bagian dari multi-intelijensi. Kecerdasan yaitu kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud atau motivasi orang lain. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal yang baik membuat yang bersangkutan mempunyai kepekaan hati yang tinggi sehingga bersifat empati tanpa menyinggung apalagi menyakiti perasaan orang lain. Baiklah, saya Mulyaningsih dengan nomor induk 2001100031 akan melanjutkan penjelasan dari Khaira Ummatin. Yang kedua adalah manfaat anak yang memiliki kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yang ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuknya memiliki pola pikir yang baik. Interpersonal yang bisa dimiliki dapat memungkinkan untuk melakukan beberapa hal seperti yang pertama ada berpotensi menjadi seseorang pemimpin yang baik, dan yang kedua ada dapat membuat argumen yang sangat persuasif, dan yang ketiga senang membangun solidaritas dengan orang lain, dan yang keempat terbiasa bekerja dalam tim dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, dan yang kelima bisa menjadi penasihat yang bijak dan baik karena dapat memahami masalah orang lain, dan yang ketiga ada cara mendorong mengembangkan kecerdasan interpersonal pada diri anak. Cara lain menumbuhkan kecerdasan interpersonal pada diri anak-anak bisa dilakukan dengan seringnya melakukan interaksi di rumah. Segala jenis interaksi perlu diterapkan melalui cerita pengalaman seperti rasa bahagia, rasa sedih, takut, atau perasaan lainnya. Selain itu, anak-anak bisa merasa peka terhadap perasaan yang sedang dialami oleh orang lain. Secara tidak langsung, anak-anak juga dapat belajar untuk bersikap asertif, percaya diri, sehingga jujur mengenai perasaan sendiri. Keterampilan si anak dalam mengembangkan kecerdasan interpersonalnya juga bisa dikembangkan melalui ikut dalam sebuah ekskul teater. Intinya, interaksi atau pengalaman baru yang dihadapi anak-anak terhadap lingkungan sosialnya dapat menstimulasi kecerdasan interpersonal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa kecerdasan yang dimiliki seseorang anak dalam hal memiliki kemampuan berhubungan baik dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, Mulyaningsih. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperatur, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang optimal dan dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati dan bersimpati, memimpin dan mengorganisasikan kelompok, berteman, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik, menghormati pendapat dan hak orang lain, melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, sensitif atau peka pada minat dan motif orang lain, dan handal bekerja sama dengan tim. Ciri-ciri anak yang mempunyai kecerdasan interpersonal sesuai dengan umurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejak lahir sampai umur 1 tahun, mengamati mainan yang digantung di atasnya atau memperhatikan seseorang yang berada di sekitarnya. Yang kedua, 1-2 tahun, mudah berbaur dengan anak-anak ketika bermain dan senang bermain secara kelompok. Pada anak-anak usia 2-3 tahun, KB dan TK, kecerdasan interpersonal terdeteksi melalui indikator berikut. Yang pertama, anak terlihat paling populer, paling sering diajak berkomunikasi oleh teman-temannya, dan memiliki banyak teman daripada anak yang lainnya. Yang kedua, terlihat lebih mudah bersosialisasi di lembaga seperti TPA, KB, dan TK. Tampak tidak takut terhadap orang baru. Terlihat lebih ramah. Yang ketiga, anak dapat menjawab dengan lebih terperinci dan tepat mengenai hal-hal yang menimpa teman sebayanya. Yang keempat, anak banyak terlihat berkegiatan bersama atau bermain di halaman dengan peran-peran tertentu, beraktivitas di kelas bersama-sama, dan hampir tidak pernah menyendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmanti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Untuk faktor genetik atau faktor keturunan merupakan kecerdasan yang sudah ada atau terberikan karena terkait dengan saraf-saraf yang ada pada otak. Kecerdasan otak mengalami atau memproses, maksudnya yang didapat amat tergantung pada kondisi dan kematangan otak. Jika organnya dalam keadaan baik, maka proses pengelolaan mau apapun yang terjadi akan diterima otak, akan ditangkap dengan baik dan dijadikan sesuatu sesuai perintah otak. Yang kedua, faktor lingkungan. Selain faktor genetik yang dibawa sejak lahir, lingkungan menimbulkan pertumbuhan yang berkait bagi perkembangan kecerdasan anak. Selanjutnya, strategi yang strategi guru dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak. Kecerdasan interpersonal pada anak dapat dikembangkan dalam berbagai cara, meliputi bermain, bercakap-cakap, mengerjakan proyek, bercerita, berimajinasi, dan masih banyak lagi. Yang ke F, sistem
Neurologi kecerdasan impersonal. Sistem neurologi kecerdasan interpersonal berada pada lobus frontalis bagian depan, lobus temporalis samping, terutama pada hemisfer kanan, dan sistem limbik temporalis berhubungan dengan semua bagian otak besar atau cerebrum lain. Otak kecil dan batang otak. Fungsinya ada 7. Salah satunya adalah sistem limbung. Bagian dari sistem limbung yang mengurus fungsi emosi yang terletak di bagian temporal ini adalah amigdala dan hippocampus. Sistem limbik memiliki 3 fungsi, diantaranya berkaitan dengan motivasi dan ingatan, emosi, menyertai fungsi-fungsi lain. Karena itu sistem limbus berhubungan dengan banyak bagian lain otak. Limbus frontalis mengandung pusat tersis emosi dan kesadaran. Lombus ini berkaitan dengan kepedulian, perhatian, kemampuan inisiatif, kemampuan menahan diri, taktil, bekerja sama dengan sistem limbik dalam proses memori, yaitu pencarian ingatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.